Cilacap terkini, DPRD Kabupaten Cilacap usulkan 3 nama calon penjabat Bupati Cilacap hasil rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap eksklusif program Jaga Indonesia. Like, subscribe, share, dan komen. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap adakan rapat paripurna hari Senin 17 Oktober 2022 diikuti oleh anggota DPRD Kabupaten Cilacap. Ketua DPRD Kabupaten Cilacap memimpin secara langsung rapat paripurna untuk menentukan usulan 3 nama calon penjabat Bupati Cilacap. Pasalnya, Haji Tato Suharto Pamuji, Bupati Cilacap akan memasuki masa purna pensiun tanggal 19 November 2022. Nama-nama tenar di Kabupaten Cilacap yang beredar di masyarakat: Supriyanto, Kepala Dispertabun Provinsi Jawa Tengah, Pempar, dan Awaludin Muri, Sekda Cilacap, hanya mendapatkan ranking 3. Ada apa di DPRD Kabupaten Cilacap eksklusif Jurnal Media. Hasil rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap tanggal 17 Oktober 2022 memutuskan menetapkan ke-1 usulan nama calon pejabat Bupati Cilacap. Kedua, usulan sebagaimana dimaksud diktum ke-1 keputusan ini adalah sebagai berikut. 1. Saudara Dian Arinda Murni SMH. 2. Saudara Sumario Esos MM. 3. Saudara Dian, saya ulangi, 3. Saudara Awaludin Muri APMM. Ketiga, menyampaikan putus ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan pejabat Bupati Cilacap. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Cilacap. Saat dihubungi redaksi Jurnal Media, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nur Hidayat, memastikan 3 usulan calon pejabat Bupati Cilacap adalah hasil demokratis, usulan yang sesuai dengan aturan yang ada. Eksklusif Jurnal Media. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam. Sehat Pak Taufik? Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini publik Cilacap dikejutkan dengan paripurna DPRD berkaitan dengan calon PJ Bupati Cilacap, Pak. Apa yang terjadi tadi, Pak? Demokrasi tadi yang terjadi. Artinya, sebentar saya sampaikan saya itu karena kita mendasari surat dari Kemendagri. Jadi begini, Bupati Cilacap itu tanggal 19 November sudah purna. Sudah menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri penyampaian bahwa tanggal 19 November akan purna, dan itu sebagai pengumuman juga kepada masyarakat. Kemendagri menyurati kita untuk mengirimkan 3 bakal calon penjabat, dan di ketentuan pasalnya juga nanti provinsi gubernur 3, kemudian di tingkat kementerian 3. Artinya domain usulan itu sepertiga saja, dan kewenangannya ada di pusat, dan itu sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016, khususnya di pasal 201 ayat 9 dan ayat 11 sudah dijelaskan dengan terang di situ. Maka kita di situ berbunyi sesuai dengan surat Mendagri, DPRD dapat mengusulkan 3 nama penjabat melalui Ketua DPRD. Dapat, ya, karena tidak hanya yang diusulkan oleh DPRD, yang dari kementerian, dari kementerian 3, dari provinsi 3. Ini ada sepertiga lah kesempatan untuk memberikan masukan kepada kementerian. Yang tadi hasil dari teman-teman fraksi kita tindak lanjuti surat kepada para ketua fraksi,
untuk mengirimkan 3. Apa harus begitu? Oh tidak, ada di Kabupaten Pati kalau nggak salah, mereka hanya rapat mengirimkan kalau nggak salah. Kalau saya mengartikan bahwa itu keputusan DPD, keputusan lembaga bersifat internal, sehingga kita resmi aja suratin fraksi, merdeka, dinamika ada di sana, silahkan. Fraksi kemudian memberikan surat kepada ketua DPD dan kita paripurnakan diurut sesuai dengan perolehan. Tadi ada 1 mendapatkan perlu 4 suara, staf ahli bupati bidang keuangan, ekonomi dan pembangunan, Bu Reni ya, saya tahunya Bu Reni. Kemudian yang kedua sekretaris DPD, yang ketiga Pak Waludin juga. Yang diusulkan itu pejabat tinggi Pratama. Hari ini pejabat tinggi Pratama itu ada sekda, sekvan, kepala dinas, OPD, atau yang setingkat. Jadi karena ini PJ bukan PLT, karena nanti punya kewenangan penuh. Jadi regulasinya dasar-dasarnya sudah jelas. Kemudian ada usulan lagi, Bapeda, kepala Bapeda ada mendapatkan berapa suara dengan asumsi bahwa Cilacap 2023 sampai 2026 landasan pembangunannya bukan lagi RPJMD tapi RPD, dasar instruksi Menteri Dalam Negeri Mendagri nomornya 72 kayaknya ya, yang dikeluarkan pada saat tanggal 31 Desember tahun 2021 dan ditindaklanjuti dengan perkada. RPD itu perkada, sehingga tanpa visi misi. Usulannya bagus semua. Sekpan itu jelas sebagai sekretaris Banggar, Pak Awaludin sebagai sekda, Pak Jito sebagai kepala Bapeda yang lahirnya perkada ini pada saat beliau juga jadi kepala Bapeda. Kemudian Bu Reni itu staf ahli bupati, bidangnya ekonomi, pembangunan dan keuangan. Kemudian ada Pak Satmoko, kemudian satu lagi ada Pak Supri yang sekarang menjabat di Dinas Pertanian Provinsi. Walaupun sebenarnya sebaiknya yang diusulkan itu yang dari kabupaten saja, karena Pak Supri nanti kan juga mungkin masuk radarnya usulan gubernur, mungkin saya nggak tahu. Nah ini yang tadi berproses di DPD dan alhamdulillah dengan happy nggak ada masalah. Ya Pak, dari beberapa nama tadi Pak yang paling berpeluang, apakah bisa ranking 1 atau ranking 3 atau gimana Pak? Jadi nomor urutnya tak pikir tidak jadi masalah, tapi disertai dengan riwayat hidup, riwayat pekerjaan, sehingga semua baik itu selama menjabat di mana, berapa tahun, penghargaannya apa, prestasinya apa ditulis semua. Menjadi pertimbangan kementerian. Nanti yang di provinsi mungkin sama, dari kementerian sama. Nanti beliau yang ada di kementerian itu yang atas nama presiden punya kemenangan. Jadi nomor-nomor ini nggak menjadi nomor 1 pasti, nomor 3 pasti atau tidak pasti, enggak ada. Ya, artinya DPRD hanya mengusulkan 3 nama, Bu Reni, Pak Mario, dan Pak Awal Pak ya? Betul, ya. Ya, Pak, nama keren terpental Pak di DPRD Kabupaten Cilacap Pak Supriyanto Pak, di masyarakat begitu familiar, begitu populer Pak, akan menduduki PJ atau pejabat bupati Pak. Di sini tadi nggak lolos verifikasi gimana Pak? Ini bukan lolos verifikasi, ini usulan-usulan dari teman-teman fraksi, dan ini bukan cari populer, karena ini bukan pilkada langsung, dan ini hanya dapat mengusulkan menurut teman-teman fraksi. Itulah yang tadi secara demokratis dan dipilih. Apakah yang nomor 1 lebih baik di nomor 3 secara kualitas? Kan menurut pandangan dari teman-teman fraksi. Ataukah yang terpental itu menjadi lebih jelek? Tidak juga. Ya Pak, ada kritik paripurna hari ini adalah pepesan kosong karena yang mempunyai hak penuh adalah Kemendagri Pak. Ini gimana Pak? Kalau saya bahkan tidak bilang pepesan kosong. Kalau saya sempat ngomong begini, usullah dengan baik, usullah dengan tenang, berdemokrasilah dengan gembira. Karena apa? Kalau ada yang ngomong ini pepesan kosong, ya bisa juga nggak keliru. Ada yang ngomong ini adalah nanti kalau ribut
rebut balung tanpa isi boleh. Tapi kan orang berusaha, orang berupaya tidak bisa serta-merta menentukan. Maka upayanya baik-baik, happy. Tadi sampai selesai happy. Nah, begitu diusulkan, sudah pasti kita hanya dapat ruang sepertiga. Sepertiganya lagi di provinsi, sisanya kelebihannya di kementerian. Bisa juga kalau kita pepesan kosong usulan dari provinsi pepesan kosong. Bisa juga yang dari sini bisa, tergantung cara mengartikan. Tapi intinya bahwa kita diberi mandat, diberi tugas, dapat mengirimkan, masa kita nggak mengirimkan, silahkan. Ya. Nah, Pak, dilakukan dengan demokrasi. ya Pak, yang terakhir Pak, PJ Bupati mempunyai hal yang strategis dan krusial Pak dalam pembangunan dan tentunya di tahun politik Pak. Bagaimana panjenengan sebagai ketua DPRD dan sebagai ketua partai politik yang nantinya kepengin menang dalam pemilu 2024. Gimana Pak? Kalau menurut saya langsung ya, yang utama yang pertama, bagaimana penjabat ini paham RPD, bahkan perkada RPD kalau nanti setahun berjalan bisa diganti. Nah, supaya apa? Ruang-ruang yang harus dibangun, baik itu infrastruktur, kemiskinan, UMKM, pengangguran atau pengangguran yang lainnya, ini tahu sehingga terus dikerjakan sesuai dengan RPD sampai ke 2026 atau bisa dirombak RPD-nya itu. Tapi kalau secara politis saya sampaikan langsung ya, kalau perolehan kursi pemilu nggak mudah, itu pertempuran antar partai. Besok PJ siapapun akan diawasi oleh masyarakat untuk satu netral. Kedua, mengawal demokratisasi di Kabupaten Cilacap fair play. Gitu ya. Loh, kalau dicontohkan hanya karena Bupati Golkar perolehannya turun, terus punya Bupati dari Golkar, apakah serta-merta itu menjadi kesalahan Bupati? Saya nggak ngerti. Tapi artinya lebih-lebih kalau PJ ya. Jadi itu menurut saya tidak begitu bergaris lurus. Berarti tidak ada korelasi Pak ya? Ada pun tidak signifikan. Ada tapi tidak signifikan Pak ya? Ada tapi tidak signifikan karena sekali lagi masyarakat Kabupaten Cilacap pinter, mereka akan mengawasi, bayar PJ, bayar DPRD, bayar apa untuk kerja, bukan untuk berpolitik ria. Oke, Pak, yang terakhir Pak, sampaikan kepada masyarakat Pak berkaitan dengan paripurna hari ini dan harapan kepada masyarakat supaya Cilacap tetap tenang, kondusif, damai itu indah Pak. Silakan Pak. Saya berpesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap, nanti yang diusulkan dari kita, dari DPRD 3, nanti dari ada kewenangan regulasi dari provinsi, kemudian kewenangan menentukan ada 3 lagi di kementerian juga, dan ini ditentukan oleh Mendagri atau sama Presiden. Siapapun kita dukung, siapapun itu, nggak ada jangan ini jangan itu. Karena yang diputuskan Kementerian Dalam Negeri, bismillah, itulah nanti yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Cilacap. Yang kedua, berharap ke PJ-nya saya. Berharap ke PJ-nya netralitas dalam menyongsong pemilu 2024 dan jalankan ruang-ruang yang harus dikerjakan. DPRD akan ngawal pembangunan infrastruktur yang belum selesai. Selesaikan. Jalan kabupaten berapa kilo? Lihat tinggal berapa pembangunan karena itu infrastruktur. Angka pengangguran, angka kemiskinan dan stunting segala macam. RPD ini saya minta bisa dipahami oleh para PJ, calon bakal PJ yang sekarang menjadi calon PJ, dan nanti PJ yang ditugasi saya minta untuk memahami ini supaya relnya ini bisa dipakai dengan sebaik-baiknya. Oke Pak, surat dari DPR akan dikawal terus Pak ya? Langsung dikawal, kita nggak pakai itu tapi pakai kurir, langsung dikawal. Kita nanti teman-teman yang mendukung berharap Pak Kamaludin paling bagus silakan berdoa. Yang mengharap Pak Mario dapat PJ silakan. Yang Bu Reni itu silakan. Yang masih berharap Pak Supri bisa diusung oleh provinsi silakan. Semua bekerja, berdoa, berbuat menuju Cilacap kabupaten yang baldatun toibatun warupun kober. Oke Pak, terima kasih Pak. Eksklusif Jurnal Media. Merdeka. Merdeka.